Kamu sudah kembali. Pedro, penerbanganku tiba malam ini. 5 tahun lalu, Pedro mencintai Alba, rela mengorbankan hidupnya. Tapi akhirnya, dia pergi ke luar negeri dengan orang tanpa menoleh kembali. Sejak itu, Hidupnya hancur. dia terus saja minum. Keluarga Santos biaya itu bantuan. Ibunya memintaku tinggal. Aku lepas peluangku untuk pergi ke luar negeri. Mengikutinya seperti orang bodoh. Bilang aku gila. Aku mencintainya tanpa harga diri. Aku merawatnya sepenuh hati. Selama 5 tahun, aku mengelilinginya seperti bayangan. Hanya untuk membawanya keluar dari jurang bernama Alba. Ayo bertaruh. Siapa mendorong istrinya ke air, tanah utara kota, menjadi miliknya. Siapa berani? Sungai dalam. Aku tidak akan masuk. Katanya sudah banyak orang tenggelam di sungai itu. Seram banget. Aku tahu, Pedro beberapa malam tidak bisa tidur karena tanah itu. Dia Cepat, selamatkan dia. Teresa, nikah sama aku. Aku akan mencoba mencintaimu. Setelah itu tahu, malam dia melamarku karena Alba mengunggah foto mencium suaminya di bawah cahaya aurora. Orang dia cintai adalah Alba. Dan tepat saat dia kembali, kontrak 5 tahun dengan ibunya juga selesai. Pedro, mulai hari ini kita bisa mulai dari awal lagi. Pedro, baiklah, kita akan bercerai. Tidak apa-apa. Waktu itu aku salah. Aku tidak bisa menikah, tidak bisa memberi rumah. Sekarang sudah kembali. Rumahku jadi rumahmu. Besok aku akan datang menjemputmu supaya kamu pindah. Pedro, kamu baik padaku. Aku sangat terharu. Kalau kamu tidak ada masalah, tinggal tanda tangan di sini saja. Dalam 3 hari, aku akan pergi begitu semuanya selesai. Baiklah. Pedro, kamu dengar apa yang barusan aku bilang? Ini soal donasi ke panti asuhan, kan? Tapi, Pedro, kamu sudah menikah. Kalau aku pindah bersamamu, Bu Salas pasti terganggu, kan? dia sayang padaku, selalu melakukan yang kuminta, dan tidak akan terganggu dengan kedatanganmu. Besok aku jemput kamu. Pedro, tahu aku tidak pernah penting bagimu. Tapi aku tidak menyangka tidak penting sampai kamu tidak mau mendengarku. Tapi ya sudahlah. Sekarang semuanya sudah tidak penting lagi. Akhir bulan ini, aku sudah bisa pergi. Beau. Inizia Pacayanda.
Apa ini? Ini. Selama bertahun-tahun, Pak setiap minggu pergi ke luar negeri membawa hadiah untuk menemui Nona Vega. Ini tiket pesawat dari tahun-tahun itu. 5 tahun menikah. Pedro, kamu nggak pernah belikan aku baju. Setiap minggu kamu bawa hadiah untuk Alba di negara lain. Suami teladan, ya. Bawa itu jual aja jadi kertas bekas. Hebat. Kamu berasal dari keluarga sederhana. Bahkan kamu ingin menjual karton ini. Mau kemana? Apa kamu nggak dengar aku panggil? Pikir kamu siapa? Berani kamu pasang muka sama aku? Aku kasih tahu, hari ini cinta kakakku kembali. Kamu, benalu murahan yang mencuri tempatnya. Akhirnya bakal pergi dari rumahku. Coba. Sarah, jangan bicara seperti itu tentang Nona Salas. Dia parmu. Rumah keluarga Alba sudah lama kosong. Perlu perbaikan. Untuk sementara, dia akan tinggal beberapa hari dengan kita. Pedro. Lebih baik aku pergi, ya? Itu rumah mereka setelah menikah. Sepertinya Nona Salas tidak terlalu senang. Tidak apa-apa. Dia pengertian. Dia tidak akan marah karena hal seperti ini. Dia pengertian. Dia tidak akan marah karena ini. Benarkah? Tentu saja, aku tak akan marah soal hal sepele itu. Nona Vega, tenang dan tinggal di sini. Lagi pula, rumah ini nanti akan jadi milikmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat siapkan makanan. Oh, benar. Buat sesuatu lebih ringan. Alba tidak bisa makan pedas. Tidak bisa memasak. Apa maksudmu tidak bisa? Bukankah kamu yang masak selama ini? Ini salahku. Seharusnya aku tidak pindah ke sini. Aku orang asing. Bagaimana mungkin aku membiarkan Nona Salas Memasak untukku? Tenang. Jangan pedulikan. Bukankah kamu tidak akan marah? Apa maksudnya ini? Tanganku cedera. Aku tak bisa kena air. Kenapa nggak bilang? Nggak guna. Gara-gara kamu, kita bakal kelaparan. Sarah, jangan ngomong gitu. Pedro. Aku selalu pengen makan di kedai hotpot depan sekolah. Sering kesana waktu SMA. Kenapa nggak makan hotpot aja? Oke, Alba tentukan. Ayo makan hotpot. Kalian duluan, mau ganti baju. Ayo. P. Sudah lama nggak ke tempat hotpot. Aku kangen. Alba, ingat nggak waktu di kelas, kita pergi makan di sana? Tentu saja. Hari itu kita pulang sangat larut. Sekolah sudah tutup. Aku pergi ke rumahmu. Aku menginap di sana. Malam itu kamu memelukku dan berkata suatu hari kamu akan menikah denganku. Nona salah. Maafkan kami tidak berniat mengabaikanmu. Hanya saja kenangan itu tidak melibatkanmu. Bukan hanya kenangan. Aku juga tidak akan ada di hari-hari kalian bersama di masa depan. Alba. Favoritmu, tendon sapi. Kubala. Trakea juga. Babat sapi. Makanlah. Pedro. Aku sedang diet. Aku nggak bisa makan banyak. Nona salah. Kenapa kamu nggak makan? Apakah? Sertia, salah. Mungkin aku tidak seharusnya terlalu dekat dengan Pedro. Teresa. Ada apa denganmu? Kamu lupa? Di meja ini daging sapi. Kamu pergi ke bandara mencari Alba, menyetir cepat sampai mengalami kecelakaan, dan koma. Aku berlutut semalam di kuil, berdoa untukmu. Aku bersumpah, kalau bangun, tidak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengannya? Sayang, pergilah antara kami.
Tidak ada apa. Tidak ada, saat kalian tidur bersama, Sayang, aku jelaskan. Jangan sentuh aku. Teresa. Oba. Kenapa kamu bisa luka parah begini? Aku baik saja. Ibu Salas lebih parah kondisinya. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Alba dimanjakan kecil. Rumah sakitnya dekat, pergilah sendiri naik taksi. Dasar playboy. Orang brengsek ada di mana-mana. Dia tinggalkan istrinya yang luka parah, cuma bawa mantan pacarnya ke rumah sakit padahal luka cuma ringan. Senyorita, semua ini salahku. Kamu juga sudah banyak menderita. Aku antar kamu ke rumah sakit. Pak Santos baik sama Nona Vega. Hanya untuk tetes minyak panas, dia sewa 1 lantai penuh. Dokter kulit diminta lembur untuk konsultasi. Luka kecil itu, kalau kita datang telat, pasti sudah sembuh. Andai saja aku juga punya pria sebaik itu yang menyayangiku. Dia tinggalkan istrinya terluka. Dia bawa mantannya, padahal hanya luka bakar ringan. Orang macam begitu pentadi gorandi minyak panas. Nona, kenapa bisa menikah dengan orang seperti itu? Joui orang macam begitu. Wanita harus hidup demi diri sendiri. Jangan biarkan playboy mempermainkan kita. Teresa, kamu diterima di akademi kami. Perhatikan, saat mendaftar nanti, jangan lupa bawa karya untuk masuk. Tidak apa-apa, saya tidak ada hubungan dengannya. Akan memulai hidup baru. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Oh, benar. Bisakah kamu mengantar saya ke Laut Bulan? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Saya akan menemukan diri saya lagi. Lima tahun tidak menyentuh kuas. Sudah lama saya tidak merasakan kebebasan seperti ini. Setelah besok malam, akhirnya aku akan benar-benar bebas. Tris, kemana saja kamu tadi? Apa kamu? Kakakku gila mencarimu, Jangan pikir. menarik perhatiannya. Jangan mimpi. Gelarnya sebagai nyonya keluarga Santos hanya milik Alba. Kamu tidak pantas. Pedro meneleponku 108 kali. Sejak kapan dia peduli padaku? Di mana kamu tadi malam? Di pantai. Mencari inspirasi. Sejak kapan kamu suka melukis? Dulu aku bintang di Fakultas Seni. Karena balas budi, aku tetap di sini, bukan di luar negeri. Dan punya karir yang sukses. Tentang restoran hotpot itu, kamu masak dan cuci piring di rumah. Luka bakar dan cipratan. Kamu terbiasa. Tidak seperti Alba. Dimanja sejak kecil. Takut rasa sakit. Dan juga, sudah terbiasa merawatnya. Renovasi. Dia akan segera pindah. Bisakah kamu sedikit lebih pengertian? Ya. Baiklah.
Tentang restoran itu. Fokus merawat Alba. Mengabaikanmu. Ini sebagai kompensasi. 5 tahun penuh. Ini pertama kali dia memberi sesuatu, tapi sebagai kompensasi, sibuk menjaga mantan kekasihnya dan lupa aku. Alba, Kamu tak seharusnya pindah. Yang sebenarnya harus pergi adalah Teresa. Lagi pula, kamu dan kakakku pasangan yang cocok. Wow. Kalungnya cantik sekali. Coba. Lihat dia menyayangimu. Kamu suka desain ini. Dia membelinya khusus untukmu. Benar? Pedro. Kamu terlalu baik padaku. ini untukmu. Terimalah. Kenapa? Aku merasa dia sudah tidak sama seperti dulu. Teresa, sudah diputuskan? Iya, Besok ada pesta di Mansion. Datang saja. Dokumen keberangkatanmu ke luar negeri. oke, tidak masalah. Ayo pergi. Hari ini ulang tahun Alba. Lama tidak bertemu. Ngobrol sebentar. Alba, kalungmu edisi terbatas. Aku tidak percaya Pak Santos membelinya untukmu. Itu cinta. Di dunia tidak ada mencintai lebih dari Santos. Kamu bercerai, dia tidak suka istrinya. Kamu harus bersamanya. Alba dan Pak Santos Adalah pasangan sempurna. Teresa, Kamu datang. Bu, Semua dokumen untuk ke luar negeri sudah siap. Aku sudah membelikan tiket pesawat berangkat 3 jam. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? tidak ada. Terima kasih, Bu. Saya berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan. Sebenarnya keluarga saya sangat berutang budi pada Anda. Bu, punya sedikit permintaan. Jika Hari Pedro mengetahui segalanya, menanyakan saya, dia tidak tahu apa-apa. Kamu tidak bilang kalau kamu pergi? Sudah tidak perlu. Aku ingin pergi secepat mungkin. Aku tidak mau masalah lagi. Pergi? Kemana? Teresa, kamu mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kamu datang? Mama. Ayo kita potong kuenya. Aduh, aku nggak enak badan. Ya kalian aja yang potong. Ayo. Kita potong kuenya bareng-bareng. Kamu sama Alba. Kenapa harus aku sama dia? Karena akur. Potong kue, nggak ada apa-apa. Kamu masih kesal soal malam itu di restoran? Aku janji, kalau terulang lagi, aku bakal bawa kamu ke rumah sakit duluan. Lukanya di tangan belum sembuh. tidak terlalu nyaman. Pergi dengan Alba. Oh. Jadi itu masalahnya. Oke, kita kembali nanti. Ya, Wah, Pak Santos dan Alba benar-benar cocok. Itu bukan kelihatannya kue ulang tahun, tapi seperti kue pernikahan. Wah. Cium, cium. Ciuman, ciuman, ciuman. Semen. Wah. Bukankah itu Bu Santos? Dasar, Bu Santos yang bodoh.
Jika Alba tidak ke luar negeri, dia bisa naik pangkat? Dengga, kalau punya akal, lebih baik tinggalkan keluarga Santos. Kamu tuli atau bisu, kami sedang bicara padamu. Tidak dongga. Teresa. Teresa, baik-baik saja? Siapa melakukannya? Kenapa berdiri di... Cepat panggil dokter. Tunggu sebentar. Temani kamu ke rumah sakit. Pak Santos, terjadi sesuatu. Nona Vega bilang perutnya sakit. Cepat lihat. Aku baik saja. Pergilah dengan. Biar dokter yang mengurusnya. Aku bisa sendiri. Kenapa kebaikan membuatku gelisah? Pedro, perutku sakit sekali. Aduh. Aku akan datang nanti carimu. Aku akan menggantikan itu. Aku antar ke rumah sakit. Iya. Masih marah tentang kejadian di restoran malam itu? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku akan langsung antar kamu ke rumah sakit dulu. Pedro. Selamat tinggal untuk selamanya. Tris. Kenapa kamu lari? Aku nggak ngerti apa yang ada di pikiran kakakku. Dia nggak bersama Alba. Dia khawatir kamu. Dia minta aku bawa obat ini. Berikan untuk Alba, aku nggak perlu. Hei, mau kemana kamu? Kakakmu selalu jatuh cinta Alba, dan mau dia jadi iparmu. Sekarang aku ambil keputusan cerai dan beri dia tempatnya. Bukannya lebih baik? Itu tidak mungkin. Bukankah kamu yang dulu selalu bersikeras menikah dengannya? Dan sekarang tiba-tiba, malah kamu yang minta cerai? Ah, aku mengerti sekarang. Kamu lagi pakai taktik itu, kan? Tapi aku kasih tahu ya, itu nggak akan berhasil dengan kakakku. Surat cerai ada di meja, pergi lihat sendiri. Dan lagi, sudah pegang tanganku lama. Apa nggak rela aku pergi? Nggak mungkin, semoga kamu pergi sekarang. Kalau pergi, aku rayakan pakai kembang api. Dan kakakku, kalau tahu kamu memutuskan pergi sendiri, dia pasti juga senang banget. Jadi, semoga kalian semua dapat apa yang kalian inginkan. Dia benar-benar pergi. Demi bayar hutang budi, aku meninggalkan mimpiku. Aku menyerah pada masa depanku. Dan aku kehilangan diriku sendiri. Pura-pura mencintai Pedro 5 tahun. Selama 5 tahun berusaha jadi istri sempurna. Aku urus rumah dengan dedikasi dan perhatian. Tapi aku tidak mendapat rasa hormat. Tidak ada jati diri. Aku jadi perempuan yang mereka bilang hanya bergantung pada Pedro. Wah, Pak Santos dan Alba cocok banget. Itu bukan kue ulang tahun, itu kayak kue pernikahan. Wah, ciuman, ayo ciuman. Sekarang, akhirnya aku sudah melunasi rasa terima kasih itu. Dan aku telah mendapatkan kebebasanku kembali. 3. Tris, mau pergi kemana? Kamu, Akan bilang sesuatu ke kakakku? baiklah. Aku akan menjalani hidup yang hanya milikku. Teresa, bawa pakaian yang akan kupakai besok, setrika, lalu bawa ke ruang kerja dalam 3 menit. Alba masih di rumah sakit. Ganti pakaian dan langsung pergi. Teresa. 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 Pak, Di mana Teresa? Dia tidak dengar? Suruh dia turun sekarang.
Pak, ibu sudah tidak ada di rumah. Tidak ada rumah? Siapa izinkan dia keluar? Dia seharusnya mengerjakan tugas. Kenapa di luar? Siapa izinkan dia pergi? Pak, ibu sudah pergi dari rumah beberapa hari yang lalu. Hari itu, waktu Bapak pergi ke rumah sakit dengan Nona Vega, dia mengemas barang-barangnya dan tidak kembali lagi. Pak, kenapa tidak pergi mencarinya? Karena ini untukmu, terima saja. Ayo kita potong kuenya bersama. Tidak, kamu yang pergi dengan Alba. Kenapa aku perlu pergi dengannya? Karena kalian akrab. Ini soal memotong kue, tidak ada apa-apa. Kamu duluan temui dia. Biar dokter yang urus dia. Aku bisa sendiri. Wah, Teresa. Baru sadar kamu aktris hebat? Hentikan pura-pura dermawan. Disuruh jaga Alba. Cuma agar aku merasa bersalah, agar aku pikir benar mencintaimu, sekarang kamu kabur. Ya, kamu pikir kamu pintar, ya? Kau pikir aku akan mencarimu, Teresa? Tidak mungkin. Kalau kamu punya akal sehat, pulanglah sekarang juga. Pak, Bu Teresa sudah hilang beberapa hari. Dia sendirian di luar sana. Itu tidak aman. Bagaimana kalau Anda? Apa terjadi padanya? Dulu dia pernah terjun ke sungai es tanpa mati. Sekarang dia lebih tidak mungkin mati. Tapi apa? Kemana dia akan pergi kalau meninggalkan kita? Sekarang dia pura-pura keras kepala. Main drama agar tegar. Kalau aku mencarinya sekarang, itu memberi apa yang dia inginkan. Aku bilang, dalam beberapa hari dia pasti pulang. Seperti anjing tidak bisa hidup tanpa tuannya. Dia datang melayaniku dengan wajah menyesal. Dan aku peringatkan, jangan pergi mencarinya. Kalau dia kembali, biarkan dia merenung di depan pintu. Kalau sudah cukup, baru masuk. Ini surat perjanjian cerai. Kapan aku menandatangani ini? Surat perjanjian cerai. Kapan aku menandatangani ini? Apakah Kalau tidak keberatan, tinggal tanda tangan di sini. Wah, Teresa. Apa kamu memanfaatkan saat aku tidak sadar untuk membuatku tanda tangan? Kesepakatan tidak sah. Aku tidak menerimanya. Pak, apakah Anda ingin kami mencarinya? Cari, Teresa tidak akan menceraikan saya. Dia sangat mencintai saya, melompat ke sungai tanpa berpikir panjang. Aku sering meninggalkannya terpuruk dan dia tidak pernah marah. Dia tidak bisa meninggalkan saya. Tentu, pasti begitu. Pasti dia cemburu karena aku merawat Alba. Dia akan kembali. Di dunia ini, selain Nyonya, tidak ada yang akan mencintai Tuan dengan begitu tulus. Kalau dia kehilangan dia, pasti dia akan menyesal. Bau apa ini? Rasanya gosong dan tidak enak. Karin. Di mana Teresa? Sirja puber ini lagi. Masak seburuk ini berani Dan mau taruh di meja makan? Nona, Ibu Teresa, belum kembali akhir-akhir ini. Saya yang Buat bubur ini. Apa yang terjadi? Awalnya saya kira Teresa cuma bercanda soal cerai. Karena menikah dengan Pedro adalah keberuntungan terbesarnya. Akhirnya, aku gak percaya. Dia benar-benar pergi. Kenapa sekarang kamu kesal? atau harusnya aku rayakan? Tentu saja. Gangguan itu akhirnya pergi sendiri. Betapa leganya. Selain itu, Sekarang Alba. juga jomblo. Kalian bisa
Kita cerai? Hari itu di pesta. Saat kamu memintaku membawakan obat, aku tak sengaja melihatnya. Keluar dengan koper. Dengan koper? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Aku pikir dia cuma lagi ngambek. Aku nggak nyangka dia benar-benar mau cerai. Di dunia ini, selain ibu, tidak ada yang akan mencintai Tuan dengan begitu setia. Kalau dia kehilangannya, pasti dia akan menyesal. Iren. Telepon Teresa. Bilang dia harus kembali sekarang juga. Hari-hari ini, saya sudah meneleponnya lebih dari 100 kali. Nomornya selalu tidak aktif. Atau di luar jangkauan. Mungkin kalau Anda langsung meneleponnya. Barangkali. Dia tidak terlalu marah dan akan menjawab panggilan. Itu benar. Teresa. Dia tak pernah mengabaikan panggilan saya. Pasti dia angkat. Pak. Kenapa Anda? Saya, selama bertahun-tahun ini, tidak pernah menelepon dia duluan. Saya tidak punya nomornya. Saya punya. Nomor yang dihubungi. Tidak tersedia. Silakan periksa dan coba panggil lagi. Dia sudah menonaktifkan nomornya. Pedro, jangan terlalu khawatir. Teresa itu yatim piatu. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Hari itu aku juga melihat kopernya, bahkan gak berat. Mungkin dia gak mengemas. Mungkin dia kembali beberapa hari lagi. Benar. Tentu saja. Iya. Iren. Pak. Kapan mengambil semua pakaiannya? Pak. Dalam 5 tahun ini, Nyonya hanya punya 3 setel pakaian. Setiap tahun. Hanya punya beberapa saja. Dipakai berulang kali. Dia tidak pernah membelikan baju untuk Nyonya. Piyama ini. Satu-satunya yang diberikan oleh Pedro. Piyama ini kamu belikan? Bagus sekali. Suka banget. Aku belikan dulu untuk Alba, tapi menurutnya terlalu kuno dan tidak suka. Lupa buang. Pakai saja kalau bisa. Yang benar saja. Setiap bulan, dia minta Sarah beri $1.000 untuk pengeluaran. Kenapa dia tidak punya uang untuk pakaian? Sarah. Kenapa? Aku. Dia hanya ibu rumah tangga yang di rumah. Tidak ada rapat atau janji. Untuk siapa dia berdandan begitu? Kenapa dia butuh uang banyak? Di rumah ada banyak pengeluaran. Dia sendiri bilang ingin membantu pengeluaran rumah tangga. Ya, tepat, untuk membantu pengeluaran. Aku tidak mengambil uang sakunya dan masih memberinya $60 tiap bulan. Aku tidak memintanya membayar pengeluaran rumah. $60, apa tidak cukup untukmu? Lia ini. $60 diterima setiap bulan. Tidak pakai. Dia menabung semuanya. Biasanya. Dia mengumpulkan kertas bekas untuk dijual demi uang. Semua uang itu, dia gunakan untuk membelikanmu hadiah. Setiap pesta. Dan ulang tahunmu. Tak pernah sekali pun lupa. Hanya saja. Kamu tak pernah buka. Aja itu. Selamat ulang tahun. Lihat. Aku siapkan hadiah ulang tahunmu. Model edisi terbatas dari anime favoritmu. Bebek kuning eksklusif kelas dunia.
Antre dari jam 3 pagi. 6 jam menunggu. Kaki mati rasa. Terakhir. Dan aku dapat. Kamu suka? Sudah cukup? Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan padanya? 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia memberikan hati dengan tulus. Sampah. Aku memperlakukannya seperti sampah. Berkali-kali. Berkali-kali. Aku menginjak-injaknya. Dengan cara yang paling kejam. Paling tanpa ampun. Aku menghancurkannya. Pedro, mau kemana? Mencarinya. Segera. Pedro, tenanglah. Tris, Di mana kamu? Di mana aku harus mencarimu? Kemana Teresa pergi? Apa yang kamu lakukan, Playbu? Aku peringatkan, Magir. Aku suaminya. Jadi, Aku berhak tahu di mana dia. Benar begitu? Kamu bilang kamu suaminya, jadi coba bilang. Kapan ulang tahun Resa? aku. Baiklah, kamu nggak tahu. Coba jawab hal lain. Apa makanan favoritnya? Raza apa yang paling dia benci? Apa warna favoritnya? Buku apa yang bikin dia ketawa? Lagu apa yang bikin dia nangis? Kamu bahkan nggak tahu itu semua. Dalam 5 tahun terakhir. Pernahkah kamu peduli, meski sebentar? Sungguh genit. Kamu tidak tahu ulang tahunnya atau apa yang dia suka. Kamu tidak pernah peduli. Dengan hak apa kamu bilang kamu suaminya? Kasih tahu aku kemana dia pergi. Aku bisa penuhi apapun yang kamu minta. Bukankah kamu bilang kamu suaminya? Kamu bahkan nggak tahu istrimu pergi kemana. Masih berani nanya ke aku? Bukankah kamu suka cinta tak mungkin kamu itu? Sekarang Teresa sudah pergi, bukankah itu fair kamu bersama dia? Apa kamu peduli pada yang lain? Kalau begitu, pergilah dan hidup bareng dia. Jadi, bisakah kamu sampaikan pesan dariku? Tentu saja. Aku ingin dengar. Apa yang bisa dikatakan oleh orang bodoh seperti kamu? Aku dulu tak menghargainya. Sekarang tahu aku salah. Jika kembali, berjanji, menepati janji saya. Semoga diberi kesempatan. Semoga dia memaafkan. Kesempatan lagi? Tolong, pria memang begitu. Kata-kata itu sudah sering saya dengar. Kalau kamu tahu kamu salah, terimalah konsekuensinya. Kita menjalani hidup untuk pertama kali. Kenapa dia harus mengalah padamu? Teresa? Di mana kamu? Pedro. Datang ke rumah besar. Aku ingin bicara tentang Teresa. Hai, Luisa. Teresa. Aku baru saja ketemu Pedro. Dia tanya kemana kamu pergi. Apa bilang? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu demi orang bodoh sepertinya? Aku sudah mengurus paspor. Beberapa hari lagi liburan ke luar negeri. Kita bisa habiskan waktu bersama. Sempurna. Pedro. Karena kamu dan Teresa sudah bercerai sekarang. Jadi kamu dan Alba.
Aku tidak setuju untuk bercerai dengan Teresa. Aku tahu. Saat pergi, dia tak memberitahumu. Tapi katakan, apa dia juga tidak bicara soal perceraian? Aku ingat. Kamu memang menandatangani surat cerai. Kupikir cuma tanda tangan saja, tidak lebih. Aku tidak menyangka. Semuanya ternyata resmi. Pernikahan ini memang sudah berakhir. Kamu dan Alba saling mencintai gila. Ya, lalu Alba bercerai dan pergi ke luar negeri. Kamu waktu itu putus asa. Sekarang dia bercerai dan kembali ke sini. Kamu bercerai dengan Teresa. Bukankah sempurna bersama Alba? Kenapa? Dulu, saat aku dan Alba tidak bersama, kalian bilang kami tidak cocok. Sekarang setelah bercerai dengan Teresa. Memangnya kalian bilang kami cocok? Selama 5 tahun penuh. Terbiasa dengan perhatian Teresa. Tak bisa membayangkan. Hidup tanpanya jadi bencana. Tentang Alba. Aku suka dia. Tapi dia cuma cinta yang mustahil bagiku. Apa kamu mau aku meninggalkan Teresa demi dia? Aku tidak bisa melakukannya. Pedro. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini adalah 5 tahun yang lalu, Teresa berterima kasih pada keluarga Santos atas pendanaan pendidikannya. Aku menandatangani ini bersamanya. Gadis, balas budi, tanda tangani ini. Jadi, mulai dari pekerjaan rumah, hingga kehidupan, semua yang dia lakukan hanyalah sesuai kesepakatan. Aku harus mengakui, Teresa melakukannya dengan sangat baik. Bahkan, aku sempat menganggapnya seperti menantu sungguhanku. Selama 5 tahun. Hal baik dia lakukan untukku. Itu cuma untuk membalas budi. Pantas dia buru-buru cerai. Begitu Alba kembali. Tidak. Tidak seperti itu. Dia tidak pernah mencintaiku. Kenapa dia lompat ke sungai tanpa ragu? Kalau dia tak mencintaiku, kenapa berlutut sehari semalam di kuil? Selama 5 tahun penuh. Kalau dia tidak mencintaiku, tatapannya padaku tidak akan penuh cinta. Itu jelas bukan sesuatu yang tercantum dalam kontrak sial itu. Terakhir kali Pedro kehilangan akal seperti ini, itu 5 tahun yang lalu. Bu, kalau ibu tahu dia meninggalkan negara ini, ibu tahu dia pergi kemana? Tolong beritahu aku, kumohon. Teresa meminta aku untuk tidak memberitahumu. Tapi, sekarang nggak penting bilang ke kamu, dia pergi ke. Aku siapkan dokumen buat Teresa keluarkan dia dari negara, dan dia belikan tiketnya. Dia pergi ke Union. Baiklah. Uniel. Teresa? Tunggu, aku akan menyusulmu, Pedro. Tidak ada gunanya. Aku baru saja tahu. Dia pergi ke negara yang dicegaskan. Setelah mendarat, dia segera terbang ke negara lain. Bagaimanapun, aku ibumu. Teresa sudah memprediksi bahwa hari ini akan tiba. Neke, biarkan masa lalu berlalu. Lakukan sekarang. Hidup tanpa bayang-bayang kepergiannya. Siapa dipilih? Terima Alba dan hiduplah dengan baik. Bahkan, kamu harus hidup lebih baik lagi. Pedro, kembali.
Sesuatu terjadi pada Alba. Pergi. Ingat apa yang dikatakan. Terima Alba. Hiduplah dengan baik. Teresa, kamu pergi agar aku sadari betapa berharganya kamu. Tanpa kamu, aku tak bisa hidup. Sekarang kubuktikan. Aku masih punya Alba. Aku bisa punya hidup yang baik dengannya. Alba, Jauhi dia. TN Moreno. Ada apa Anda datang? Untuk apa aku datang? Kamu tidak tahu, aku menikah dengan Alba selama 5 tahun. Selama 5 tahun, kamu terus mengganggunya. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa berakhir dengan perceraian? Apa hubungannya denganku? Walaupun menikah kilat, kita tulus saling mencintai. Hubungan kita awalnya baik-baik saja. Dalam 5 tahun ini, kamu diam-diam setiap minggu pergi menemuinya, dan masih punya nyali memberinya hadiah. Akhirnya aku menemukannya. Justru karena hadiah-hadiah itu, kami bertengkar berkali-kali. Sampai Alba bercerai tanpa penjelasan dan kembali ke negara ini. Pedro, jangan bilang kalau hadiah-hadiah itu bukan dari kamu. Dan kalau iya, Aku cuma khawatir sama dia, itu saja. Khawatir? Pak Santos, kamu memang aneh, kamu sudah menikah. Tapi bukan khawatir istri, melainkan sama istri orang lain. Itu pendidikanmu? aku sudah bercerai. Pedro, apa benar kamu bercerai dari Nona Salas? Perceraian? Orang seperti dia bercerai? Memang pantas. Petualangan di luar sana pasti banyak. Dasar playboy. Semua ingin cerai darinya. Ngomong apa sih? Kakakku bukan orang seperti itu. Dia benar-benar mencintai Alba, sempurna. Lagi pula, kamu dan Alba sudah bercerai. Kamu jadi orang ketiga sekarang. Kami tidak mau kamu di sini. Pergi segera. Oh ya? Kalau begitu, Pedro, kenapa tidak tanya Alba apakah dia mencintaimu atau tidak? Alba, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu lihat. Kita yang sebenarnya cocok. Maaf. Aku selalu melihatmu hanya sebagai saudara. Tidak bisa seperti ini. Alba, kamu punya perasaan padaku, kan? Apa karena Sergio ada di sini? Kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya? Pedro. Sebenarnya, saya selalu tahu kalau kamu menyukai saya. Lagi pula, seorang teman berkata kalau kamu akan menyatakan cinta. Supaya Sergio tidak salah paham. Aku meninggalkan negara ini bersamanya untuk menjauhimu. Setelah kami menikah, Sergio sibuk pekerjaannya. Dia sering salah paham dengan perempuan di luar, bahkan ada skandal. Kami berdua sering bertengkar karena itu. Dan itu merusak hubungan kami. Aku merasa tertekan, tidak tahu cara mengatasinya, jadi aku unggah di media sosial. Tapi, aku tidak menyangka setelah dia melihatnya. Kamu pikir punya kesempatan, tapi kamu salah paham. Setiap minggu, kamu pergi ke luar negeri hanya untuk membawakanku hadiah. Lalu, kenapa kamu terima hadiah dariku? Kenapa kamu tinggal di rumahku? Aku sebenarnya ingin tinggal di hotel. Tapi kamu bersikeras agar aku tinggal bersamamu. Kamu tahu itu. Sejak kecil aku tidak tahu bagaimana menolak orang lain. Lagi pula, aku pikir kamu sudah menikah, punya Nona Salas di rumah. Dan kamu akan bersikap wajar. Tapi, Aku tidak menyangka kamu. Sebenarnya, selama ini, aku sendiri yang terlalu berharap. Dan memaksakan tanpa alasan. Alba, terjadi sebelumnya. Kesalahanku, minta maaf, Yanyi. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang, mau pulang ke rumah bersamaku? Dan tentang perjanjian perceraian, aku sudah membatalkannya. tak. Alba, jangan bilang padanya. Alba tolong jangan setuju. Kakakku adalah orang yang paling baik padamu. Aku setuju. Alba, kakakku adalah orang yang paling baik padamu. Kenapa tidak pilih dia, bukan Sergio? Pedro.
Nona Salas adalah orang yang baik. Dia juga yang paling mencintaimu di dunia ini. Jean Gambier quand dia pergi. Pergilah dan cari dia. Benar. Teresa adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Aduh. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang aku lakukan? Teresa, maafkan aku. Akulah yang kehilanganmu. 5 tahun ini, kamu sudah memberikan segalanya padaku. Sudah sering sekali kamu memaafkanku. Kenapa kali ini kamu gak bisa maafin aku lagi? Kenapa? Ibu, kakak terus begini sepanjang waktu. Kalau dia tetap kayak gini, aku takut dia akan mengulangi kesalahan yang dulu. Kita bisa coba cari cewek lain. Siapa tahu ada yang bisa nyelamatin dia. Akhirnya kamu bangun. Minum ini. Obat untuk mabuk. Kau bawa sekali. Kau siapa? Ibumu mempekerjakanku menggantikan Teresa. Aku tidak akan mengulangi kebodohannya. Meskipun berterima kasih, tidak akan merawatmu gratis 5 tahun. Setiap tahun. Harus memberiku $200.000. Itu kesepakatannya. Teresa? Mengapa naif sekali? 5 tahun? Kamu memberikan segalanya. Karena rasa terima kasih? Hai. Minum obat mabuk, mandi, ganti pakaian. Kamu benar-benar bau. Jijik banget. Aku bicara denganmu. Tangga? Kalau bukan karena uang. Tidak. Pergi. Minta permohonan, pergilah ke kuil. Jangan datang ke rumah. Kamu. Dengar? Aku cuma mau Teresa. Tidak ada orang lain. Tidak ada pilihan. Aku cuma bisa minta bantuan Teresa. Teresa, kamu lihat berita? Aku nggak percaya Pedro punya wanita lain. Lucu banget. Cewek yang Pedro suka selama ini, bahkan nggak pernah tertarik sama dia. Dan selalu menghindarinya. Siapa sangka, pewaris besar keluarga Santos, ternyata selalu jadi orang ketiga. Teresa, tu m'as ému. Kalau aku, udah kuberi tamparan 2 kali ke pria genit begitu. Teresa. Kenapa kamu nggak bereaksi? Apa yang mau aku bilang? Tahun-tahun di keluarga Santos, cuma utang. Aku nggak tertarik Pedro. Utangnya lunas. Apa terjadi pada dia? Nggak ada hubungannya lagi sama aku. Bu Santos, Teresa, senang bisa ketemu kamu lagi. Harus pakai banyak koneksi. akhirnya aku nemuin nomor kamu, Bu. Ngomong sesuatu, langsung ngomong. Teresa, kamu bisa kembali ke negara ini? Bu, Anda sudah lupa? Menurut kesepakatan terima kasih, sejak saat saya pergi. Utang sudah lunas. Apa terjadi dengan keluarga Santos? Tidak ada hubungannya. Kami bisa memberimu uang. Minta berapa saja. Jika bisa. Memperlakukan Pedro seperti dulu, dan memberinya seorang bayi. Bisa menjadikanmu Nyonya Santos sejati. Nyonya. Selama 5 tahun membayar hutang. Terkurung dalam diri. Sekarang. Saya hanya ingin menjadi diri sendiri dan hidup untuk saya. Teman. Itu bicara. Mendukungmu, Nyonya Santos. Mereka bukan orang baik. Dulu mereka bantu banyak orang, tapi hanya kamu yang bayar utang. Kenapa kilongon 5 matin, mereka tak pernah pua. Apa uang segalanya? Jadi pelukis hebat nanti, masa depanmu tanpa batas. Siapa yang butuh uang mereka? Saba, Aculia Camus Kerja Teru Dilukizan ini tanpa anti. Apakah ada makna di baliknya? Lukisan ini seperti aku dan Pedro. Laut dan langit menyatu. Padahal sebenarnya,
Tidak pernah ada titik temu. Dokter, bagaimana kondisi saudara saya? Kondisinya. Mencapai batasnya. Alkohol. Kalau tidak, Dalam kasus terbaik, dampak Dalam kasus hidupnya bisa terancam. dia harus segera pulih. Pedro, semua ini karena Teresa. Bertahun keluarga memberinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekarang dia bahkan minta cerai duluan. Kalau saja dia tidak pergi tiba-tiba, kamu, Pedro, berani memukulku? Kalau saja kamu tidak memperlakukannya dengan buruk, dia tidak akan pergi. Tapi, Bukankah kamu juga bersalah? saya hanya sedikit cuek padanya. Setidaknya setiap bulan aku memberinya uang. Kamu yang mengurangi pengeluarannya. Kamu menyakitinya. Itulah sebabnya dia pergi. Iya. Aku butuh orang yang menyakitinya menjauh. Teresa akan kembali. Pedro, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja menyingkirkanmu. Pengawal. Bawa Sarah ke luar negeri. Tanpa izin dariku. Tidak boleh kembali. Negara apapun tak masalah. Pedro, aku saudaramu. Teresa sudah pergi. Kamu tak bisa, demi wanita yang sudah bercerai denganmu, memperlakukan aku begini. Pedro. Pedro, jangan kirim ke luar negeri. Seseorang. Anda. Buat daftar. Siapa saja yang pernah menyakiti Teresa. Ingin mereka semua membayar. Pak Santos. Tapi, Bisa mengguncang fondasi Grup Santos. Apakah Ponta demi satu wanita? selama Teresa kembali, meskipun kehilangan grup Santos, akan sepadan. Pergilah sekarang. Iya, Pak. Teresa Camudenga. Pedro benar-benar gila. Dia mengirim Sarah ke luar negeri. Dan selain itu, semua yang pernah menghina kamu selama ini, bahkan keluarganya, dihukumnya satu persatu. Sekarang dia terlihat seperti CEO yang dominan. Teresa, jangan bilang kalau kamu terharu dan akan kembali padanya. Cinta terlambat tidak bernilai. Aku tidak mencintainya. Apa peduliku dengan yang dia lakukan? Wow, ganteng banget. Ganteng banget. Apakah dia lulusan yang sukses secara akademis? Dan kembali mengajar di universitas ini? Teresa. Lama sekali tidak bertemu. Vicente. Teresa. Akhirnya aku menemukanmu. Vicente. Apa lakukan di sini? Saat di panti asuhan. Sejak aku diadopsi. Kehilangan kontak denganmu setelah dewasa. Aku mencoba mencarimu. Tapi bertahun-tahun mencari, tak ada kabar darimu. Aku tahu kamu suka melukis. Kamu pernah bilang, belajar di akademi ini adalah impianmu. Aku mendaftar di akademi ini, lulus, dan sekarang mengajar di sini. Aku sudah menunggumu. Baru-baru ini, aku dengar kamu bercerai dengan Pedro. Aku tahu kau telah menikah dengannya. Untungnya, kau telah mewujudkan mimpimu. Dan aku, akhirnya, di sini menemukanmu. Setelah bertahun-tahun, apa kau sangat menderita di keluarga Santos? Penderitaan. Tidak ada apa-apa. Tapi sekarang, aku sudah mendapatkan kebebasanku. Jadi, apa rencanamu sekarang? Pertama, lulus. Bikin pameran. Atau mungkin cari kerja. Jadi, kamu akan kembali?
Tentu saja. Saat tiba waktunya, kita bersama menemui direktur. Tapi, untuk saat ini aku tidak ingin tinggal di negara ini. Karena aku mungkin bertemu dengan Pedro. Selamat, Teresa, atas kelulusan. Terima kasih. Ini adalah upacara kelulusan terlambat 5 tahun. Akhirnya hari ini tiba. Selamat atas kelulusannya, Teresa. Terima kasih, Vicente. Aku sudah beli tiket untuk pulang. Kita pulang bersama dan menemui kepala sekolah. Aku menghubungi seseorang. Saat kembali, mereka akan mengadakan pameran. Kali ini, saat aku di sini, aku akan melindungimu sepenuhnya. Baiklah. Teresa. Selamat. Akhirnya kamu menyelesaikan studimu. Kamu lulus dari universitas impianmu. Vicente, Teresa sudah menjalani hidup yang sangat sulit. Mulai sekarang, aku serahkan dia padamu. Kamu harus janji akan menjaganya dengan baik. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya sebagaimana layak. Aku takkan pernah jadi seperti Pedro. Teresa, 3 tahun yang lalu, setelah kamu pergi, Pedro datang mencariku. Dia ingin tahu di mana kamu berada. Dia tidak bisa dipercaya. Jadi aku tidak bilang apa-apa tentang kamu. Sudah 3 tahun berlalu. Semoga Pedro sudah melupakanmu. Dan tidak lagi mengganggumu. Mereka, 3 tahun berlalu. Sumber daya keluarga Santos. Apa mereka tidak bisa menemukan satu orang pun? Pak Santos, beri kami waktu lagi. Kami janji mencari keberadaan ibu itu. Keluar dari sini. Kalian punya waktu 1 bulan lagi. Kalau tidak menemukannya, kalian semua dipecat. Teresa, saat kamu pergi, aku cuma berpikir bahwa aku terbiasa dengan perhatianmu. Tapi saat kamu benar-benar hilang, menyadari bahwa kebiasaan itu sudah berubah menjadi keberadaan Alba, perasaan terabaikan. Dan saat akhirnya aku menyadarinya, kamu sudah pergi. Teresa, di mana kamu? Pak. Besok di Riviera akan ada pameran, Anda diundang untuk hadir. Kamu kemana tadi malam? Ke pantai. Mencari inspirasi. Sejak kapan kamu suka melukis? Itu salahku dulu. Aku tidak sadar betapa kamu suka melukis. Kalau bukan karena balas budi, kamu menyerah belajar di luar negeri. Kalau tidak, mungkin sekarang kamu sudah jadi bintang baru. Pak. Untuk mengenal ibu lebih baik. Selama beberapa tahun ini, dia selalu hadir di semua pameran di Riviera. Jadi kali ini, Aku pasti akan datang. Setiap pameran memberiku peluang bertemu Teresa. Aku tidak akan melewatkannya. baik. Teresa. Ini daftar pengusaha yang akan hadir besok. Lahatlah sebentar. Apakah dia juga akan datang? Tidak masalah. Kalau tidak ingin bertemu Pedro, besok bisa menolak wawancara. Tidak perlu hadir. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah tidak punya hutang pada keluarga Santos. Aku tidak perlu semua. Harus sampai pada akhirnya. Karya ini, dari segi teknik maupun maksud, luar biasa. Dilukis oleh pemula yang telah melukis ini. Luar biasa melihat bakat dari seorang pemula. Tanpa ragu, masa depannya akan cerah. Setiap. Lukisan ini penuh dengan kerinduan dan pengkaryan kebebasan oleh seorang wanita. Jika tidak salah, Penulisnya juga pasti seorang wanita.
Pak Santos, mata Anda tajam. Lukisan ini adalah karya pertama setelah bebas dari 5 tahun pernikahan menyesakan. Memenangkan penghargaan di pameran internasional. Hingga sekarang, ini satu-satunya karya seniman nasional yang berhasil meraih penghargaan di sana. Jarak antara awan dan laut. Ya, dalam pernikahan modern, jarak antara pria dan wanita, bukankah seperti jarak antara awan dan laut? Seperti menyatu di ufuk, tapi sebenarnya terpisah. Yechion. Apa yang sudah dialami penulis dalam pernikahannya? Hingga melukis seperti itu? Luar biasa adalah, meskipun mengalami banyak penderitaan, dia berhasil bangkit. tidak apa-apa. Kamu yang melihat duluan. Biarkan dokter yang urus dia. Ayah. 5 tahun ini? Berapa dia sudah menderita? Sebesar apa luka yang dia tahan? Lihat, itu penulisnya datang. Teresa. Teresa, Teresa. Teresa, kamu kembali. Jangan pergi, ya? Pedro. Lepaskan. Aku tidak mau. Kalau kamu kembali, aku akan lakukan apa saja. Pedro. Apa kabar, Teresa? Kamu baik? Aku baik saja. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Teresa. Pedro, kamu itu tukang gombal. Apa kerusakan yang kamu buat belum cukup? Dengan muka apa kamu masih mengejarnya? Maaf, Teresa. Kasih aku kesempatan untuk menebusnya, ya? Gimana caranya kamu mau menebusnya? Apa itu bisa menghapus luka yang dia bawa selama 5 tahun di rumahmu? Teresa? Kenapa kamu bercerai denganku? Kamu benar-benar tidak bisa beri aku kesempatan lagi untuk menebus, untuk mencintaimu? Sudah melunasi hutangku. Ini saatnya aku pergi. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Hanya karena hutang? Benar. 5 tahun. Aku tak pernah suka kamu. Supaya tidak jatuh cinta padamu, aku menandatangani perjanjian kerahasiaan dan menyiapkan perjanjian cerai. Untuk mengingatkan diriku tentang jarak dan perbedaan di antara kita. Tidak mungkin. Sudah 5 tahun. Apa kamu tidak pernah merasakan apapun untukku? Pernah. Tapi mulai merasakan sesuatu padamu. Melihat semua tindakan untuk Alba. Dan perasaan itu hilang begitu saja. Jadi, Saya yang menghancurkan segalanya. 5 tahun. Terasa lama sekali. Begitu lama, saya pikir itu sisa hidup saya. Tapi terasa singkat. Karena sedetik melepaskanmu. Pedro. Terima kasih sikap dinginmu 5 tahun ini. Itu membuat saya pergi tanpa penyesalan. Sebelum dan sekarang. Di antara kita hanya ada satu hutang yang harus dilunasi. Teresa. Pedro. Dia sekarang tunanganku. Kamu menjauh darinya. Kalau kamu mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap keras padamu. Teresa, tunggu, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Selama 5 tahun. Tidak pernah memberimu bunga, tidak ada satupun hadiah. Hari ini terima mawar ini. Anggap saja sebagai awal usahaku untuk menebus kesalahanku. Bagus sekali. Teresa, aku tahu itu. Pedro. Aku suka mawar merah muda. Alba suka yang merah. 5 tahun menikah, tapi kamu nggak tahu apa Teresa suka. Dengan alasan apa kamu minta dia menikah lagi? Sudah tidak penting. Ku bilang, aku tidak suka dia. Jadi, yang dia berikan. Aku tidak suka. Teresa, aku sudah terbiasa hidup bersamamu. Baru setelah kamu pergi, aku menyadari. Kalau aku sudah jatuh cinta padamu. Kamu tidak pikir kamu harus bertanggung jawab?
Kenapa aku harus bertanggung jawab atasmu? Karena aku suka kamu. Suka aku? Apa kamu yakin? Sebenarnya, kamu terbiasa ada aku di dekatmu. Buat kamu, aku seperti pembantu. Keluarga Santos lain gaji lebih $1.000 per bulan. Aku tidak digaji, malah keluar uang sendiri. Siapa yang mau begitu? Aku bahkan rela mengorbankan nyawa demi kamu. Mojikan. Setelah semua yang kamu lakukan padanya, masih berharap dia kembali padamu? Kamu gila. Hanya karena kamu suka. Dia bertanggung jawab sama kamu? Kamu kira kamu siapa? Itu bahkan bukan cinta. Itu jelas. Pemerasan emosional. Kamu hanya ingin pembantu gratis. Teresa, aku dengar kamu kembali ke negara ini. Iya, Bu. Kalau mau dikatakan, bilang saja. Aku ingin mengundangmu ke. Bagaimana menurutmu? Teresa, pasti dia ingin kamu rujuk dengan Pedro. Jangan dengarkan dia. Baiklah, aku akan menemuimu. Teresa, kamu tidak perlu terima permintaan Pedro. Dia bukan orang baik. Cara dia memintamu budi. Sudah menjijikkan. Jika menemuinya lagi, Siapa tahu permintaan kotor APA yang dia buat Saat aku pergi ke luar negeri, dia membantuku. Kali ini aku akan menemuinya supaya semuanya selesai. Biar kami damai. Teresa, 3 tahun sudah berlalu, dan kamu terlihat cantik. Sayang sekali. Pedro fokus pada Alba saat itu, dan melewatkan gadis baik seperti kamu. Nyonya. Masa lalu sudah berlalu, mari kita lupakan. Jika ada yang ingin disampaikan, katakan saja. Teresa, bisakah kamu membantu kami lagi seperti 5 tahun lalu? Nyonya, saya bertunangan. Saya minta maaf. Ini. Kamu melihatnya, Pedro dan Alba. Sudah tidak ada kontak lagi. Aku memastikan kamu menikah dengannya. Kamu akan menjadi Nyonya Santos yang sebenarnya. Pikirkan saja sebagai ungkapan terima kasih karena dulu mereka membiayai studimu. Bu, hutang saya atas biaya studi itu sudah saya lunasi. Uang dalam kartu. 2 kali lipat dari yang diterima. Sekarang saya kembalikan semuanya. Ini. Ini bukan soal uang. Mari kita bicara soal balas. 3 tahun lalu aku lunasi utang. Lagi pula, bukan hanya aku yang mereka bantu waktu itu. Apakah ada yang membalas budi? Kenapa aku, bukan mereka? Habiskan 5 tahun masa mudaku kuberikan untuk keluarga Santos. Belum cukup? Karena aku punya hati baik, mereka punya hak memanipulasi, memaksaku selamanya melunasi utang itu? Sudah selesai. Ini adalah takdir keluargaku. Teresa. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Seperti biasa, dia ingin aku meninggalkan masa depan dan karierku. Cinta aku miliki sekarang. Untuk kembali bersamamu. Maaf. Teresa, ini semua salahmu. Karena kamu, kakakku mengirimku ke luar negeri 3 tahun. Kamu lihat aja. Kali ini aku nggak bakal maafin kamu. Teresa, kabarmu? Bu Santos nggak bikin kamu kesulitan, kan? Meskipun dia coba, percuma. Aku nggak ada hubungan lagi sama keluarga. Teresa, Besok malam akan ada resepsi di rumahku. Aku mau kamu ikut sama aku. Aku ngenalin kamu ke semua orang. aku ngumumin. Kamu adalah istriku. Dengan Pedro. Dan dia tidak pernah sebut istrinya di depan siapapun. Ayo.
Meskipun Tuan Gomez anak angkat, mereka memperlakukannya seperti anak kandung. Masih muda namun mewarisi segalanya dari keluarga Gomez. Keluarga Gomez tahu cara memilih dengan baik. Aku juga dengar tunangannya. Adalah pelukis yang kini terkenal. Mereka adalah pasangan sempurna. Sebaliknya, keluarga Santos Dulunya berkuasa. Sayang Dengan Tidak berguna. Sekarang mereka hanya terus meroso. Lihat, tunangannya. Itu datang Tuan Gomez dan tunangannya. Teresa. Ini salahmu. kalau bukan Grup Santos tidak akan jatuh, dan kakakku tidak akan mengirimku ke luar negeri untuk menderita selama bertahun-tahun. Teresa. Vicente. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak butuh perhatian Tuan San. Aku melindungi diri. Kepada tunanganku. Kamu akan membahayakan karena seorang mantan kekasih? Teresa? Itu kesalahan 3 tahun lalu. Kalau punya kesempatan lagi, itu takkan terjadi lagi. Kalau punya kesempatan lagi, kamu akan melakukan sama. Benar? Kamu bisa saja masuk ke masalah besar. Kamu tidak melakukannya. Hatimu. Aku bukanlah orang yang penting. Teresa, wanita jalang. Berani membuat keributan di sini? Apa kamu benar-benar pikir kami mudah dihina? Tidak ada. Keluargaku. Bahkan yang paling kamu sukai hanyalah wanita bekas yang dipakai oleh saudaraku. Diam. Apa di luar negeri belum cukup bagimu? Senior Santos. Asisten menyelesaikan. Apa yang terjadi hari ini dengan keluarga Santos? Lebih baik kau bertindak hati-hati. Kenapa dia belum kembali juga? Hei, Pak, ke ayahmu. Kalau tidak, Nona itu akan... Kau tahu posisi Teresa di keluarga Gomez? Kau masih berani memprovokasinya? Pa. Apa istimewanya Nyonya Gomes? Dia pembantu. Bekerja gratis 5 tahun untuk keluargaku. Wanita bekas yang digunakan saudaraku. Apa yang kau katakan? Ini cerita panjang. Kau baru saja kembali dari luar negeri. Jadi bagaimana kalau kita lepaskan ini untuk hari ini? Hari lain. Katakan sekarang juga. Ingin tahu. Semua yang mereka lakukan saat aku pergi ke luar negeri. Apa yang kau tunggu? Bicara sekarang. Baiklah, jadi begini ceritanya. Semua tahun. Itulah yang terjadi. Kalian bertiga benar-benar bodoh, lihat semua kebodohan yang kalian lakukan. Ayah, Sebenarnya ini bukan sebenarnya kesalahan kami. Ini semua karena... Diam. Nanti aku urus kalian berdua. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku minta kelola perusahaan. Begitu ambil alih, kamu memecat karyawan penting. Dan biarkan mereka bekerja untuk pesaing. Kamu membuat keluarga kita mengalami kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Aku minta kamu mendidik anak-anak dengan baik, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Anakmu mengalami kecelakaan gara-gara mantan pacar. Sepanjang hari cuma mikirin urusan cinta. Anak perempuan. Bertingkah seperti preman di sekolah, menindas teman, dan saat masalah muncul, kamu cuma kasih uang buat bungkam mereka. Bahkan permintaan maaf pun enggak kamu kasih, sama sekali enggak. Tahu enggak? Sekarang semua orang lihat keluarga Santos jadi bahan tertawaan.
Katakan, kita kehilangan harga diri? Ini. Raul, yang harus kita lakukan sekarang adalah memulihkan reputasi keluarga. Kalau tidak, marah-marah juga tidak ada gunanya. Oh, Akan tetap di negara ini untuk mengelola perusahaan. Kesehatanmu sedang tidak baik, pergilah ke pegunungan untuk beristirahat. Ayah, Diam. Di rumah ini, kalian belum punya hak untuk berpendapat. Dulu terlalu lembut, membawa kamu kembali ke negara ini. Karena tidak tahu cara berperilaku, kembalilah ke luar negeri. Tanpa izin. Tidak diizinkan kembali. tidak semua kesalahan di kakakku. Dia masih muda. Lalu kamu? Apa kamu juga masih muda? Tidak berguna? Tinggalkan posisi direktur. Mulai hari ini, mulai dari bawah dengan rendah hati. Itu saja untuk hari ini. Jangan coba bujuk aku lagi. Melihat kalian bertiga bikin aku muak. Semua salahmu. Teresa, karena kamu. Kita nggak akan ada dalam situasi ini. Selama mati, adikku tak akan terikat lagi. Dan dia bisa bangkit kembali. Pedro, tunggu. Saat aku menyingkirkan Teresa, kita akan pergi bersama ke luar negeri. Teresa, benarkah kamu akan meninggalkan negara ini? Apa pilihan lain? Jika terus mengadakan pameran di sini, Pedro. Selain itu, sudah tidak perlu memimpin grup Santos. Dia punya waktu luang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang dengannya. Wah. Baru disebut, langsung muncul. Teresa. Teresa, kamu suka mawar merah muda. Aku belikan untukmu. Bisakah memaafkanku? Pedro, sudah bilang jelas. Nggak suka kamu. Aku nggak suka hadiahmu. Aku menikahimu karena berterima kasih. Tapi aku sudah bayar hutang. Kita impas. Jangan cari aku lagi. Kalau bukan karena hutang itu, apa kita bisa bersama? Kamu merindukan Alba selama bertahun-tahun. Kita ditakdirkan untuk tidak punya anak, meski itu tidak terjadi. Kita tidak bisa bersama. Sebagai suami, kamu tidak mengenalku. Kamu tidak tahu yang tidak kusuka. Kamu tidak pernah memberiku hadiah. Kamu tidak pernah peduli padaku. Di hatimu, aku sesuatu tak penting. 5 tahun aku mencintaimu sepenuh hati. Dan saat aku pergi, kau merasa tidak nyaman. Itu bukan cinta sejati. Katakan, Apa itu cinta sejati? Itu kesetiaan hingga hati untuk hati. Ingat hal kecil tentangku. Saat memutuskan bersamaku, bisakah tetap di sisiku dengan tegar? Percaya padaku, pilih. Dengarkan. Saat sesuatu terjadi padaku, jangan diam. Pilih bersamaku tanpa ragu. Semua itu. Bisakah melakukannya? aku. Pedro. Alba, apa kamu lakukan di sini? Aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpamu. Cukup sudah. Apa benar kamu tidak bisa melupakannya? Tidak punya pilihan lain? Apa maksudmu? Berita yang beredar sangat jelas. Setelah Alba kembali ke negara ini, orang tua Sergio sama sekali tidak menerimanya. Selain itu, Sergio terlibat skandal di luar. Itu memicu pertengkaran besar antara Alba dan Sergio. Setelah pertengkaran, Alba terjatuh dari tangga dan kehilangan bayinya. Akhirnya, keluarga Moreno mengusirnya dari rumah. Kurasa aku juga pernah dengar tentang itu. Dan aku juga dengar kalau bayi Alba Bukan anak Sergio. keluarga Moreno mengusirnya tanpa ragu. Jadi itu. Lihat mantan kekasihnya. Dia memang tahu cara bermain. Alba, apakah benar apa yang mereka katakan? Pedro. Bukankah kamu mencintaiku? Aku sudah datang dari jauh hanya untuk menikah denganmu. Aku sudah tidak punya lagi dalam hidup, hanya kamu yang aku miliki. Jangan bilang kau juga akan meninggalkanku. Pedro. Bukankah dulu kau sangat mencintainya? Dia ada di depanmu.
Dia ingin menikah tapi kau bahkan tidak mau menerima? Maaf. Alba, sekarang aku tidak bisa menikah denganmu. Pedro. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu yang paling mencintaiku? Kamu selalu begitu menjaga aku. Demi aku, kamu bercerai dari Teresa. Aku ingin menikah denganmu, mengapa kamu tidak mau? Saat dia mencintaimu, kamu tidak mau menikah dengannya. Memilih pergi dengan orang lain. Kamu kehilangan bayi, suamimu mengusirmu dari rumah. Dan sekarang kamu datang mencari Pedro, kamu pikir dia bodoh? Kamu seorang selingkuhan, dan masih mau dia menikah denganmu? Teruskan bermimpi. Maaf, Alba. Aku sadar setelahnya. Orang yang aku cintai adalah Teresa. Bukankah kamu sudah bercerai dengan Pedro? Kamu yang meminta cerai, jadi, kenapa masih ganggu dia? Pedro miliku. Kami teman masa kecil, apa hakmu untuk merebut dia dariku? Siapa mau ngambil itu darimu? Cuma playboy. Kalau mau, ambil saja. Teresa. Aku sudah nggak ada urusan dengannya lagi. Teresa. Semua ini salahmu. Kamu sudah 5 tahun monopoli Pedro, kenapa nggak kamu lepas saja? Kamu yang bikin aku begini. Alba dimanja sejak kecil. Rumah sakit dekat sini, pergilah sendiri naik taksi. Teresa, Kesalahan terjadi 3 tahun lalu. Jika aku dapat kesempatan, itu tak akan terjadi lagi. bersumpah. Kalau terjadi lagi, aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Kalau punya kesempatan lagi, kamu akan lakukan sama. Aku, Kamu hampir bikin diri dalam masalah besar. Tapi kamu gak lakukan itu. Di hatimu, aku jelas gak sepenting itu. Pedro, kenapa kamu bisa sebodoh ini? Demi Teresa, apa benar itu semua sepadan? Teresa, Kamu percaya, kamu paling penting untukku, kan? bawa ke rumah sakit. Tidak perlu. Kalau bukan karena kamu, Pedro tidak akan terluka. Akan membawamu ke rumah sakit. Teresa, Teresa. Kelihatannya Pedro benar-benar sudah berubah. Cinta terlambat tidak ada nilainya. Tidak pernah menyukainya. Cinta saling membalas. Bukankah begitu? Aku tidak menyangka Teresa hidup begitu baik. Bahkan mengendarai mobil model terbaru. Pedro. Lilia. Kamu terluka, dan Teresa tidak peduli. Aku membawamu ke rumah sakit. berhentilah omong kosong. Karena kamu, tidak ada yang seperti ini. Lalu apa yang kamu banggakan? Kamu cuma salah satu dari orang bodoh yang mengikuti aku. Kalau bukan karena tak ada yang peduli padaku, aku bahkan tak akan melihatmu. Pedro, aigreku. Aku antar ke rumah sakit. Teresa. Sialan pembawa sial. Akhirnya aku menangkapmu. Hanya kalau kamu mati, keluargaku bisa kembali damai. Itu akibat kezambangan. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dikirim ke luar negeri. Ibuku tidak akan berakhir di pegunungan. Itu. Teresa. Lihat bagaimana kamu akan bertindak. Sarah, Alba. Kenapa harus kamu? Sarah. Tolong aku. Bukankah itu mobil Teresa? Tolong aku.
Pedro. Kamu baik saja, Pedro? Bertahanlah, tetap kuat. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Sarah. Selamatkan aku. Tolong. Pedro. Oba. Maafkan. Saudaraku kondisinya lebih parah. Tolong bertahan. Tunggu. Jangan tinggalkan aku, Sarah. Kenapa? Dulu mereka sangat peduli padaku. Mereka memohon agar aku tetap tinggal. Sekarang aku kembali atas kemauanku sendiri. Kenapa tidak ada yang mau menyelamatkanku? Kenapa? Dokter, keadaan saudara saya? Bagaimana keadaan saudaraku? Bagaimana keadaan saudaraku? Luka bakar di punggung mudah diobati, tapi dia mengalami kecelakaan lalu lintas, dengan cedera parah di kedua kaki. Di kehidupannya yang berikutnya, kemungkinan dia harus hidup di kursi roda. Akulah yang menghancurkan saudaraku. Akulah yang mengecewakanmu. Nona salah. Aku datang melihat keadaan Pedro. Dia terluka demi melindungiku. Apa? Teresa. Apa kamu katakan? Saudaramu terluka melindungi karena air panas dilempar. Aku membawanya ke rumah sakit. Tapi Alba merebut kunci mobil dan membawanya. Teresa. Ini salahmu. Kamu menghancurkan saudara laki-lakiku. Kenapa bukan kamu terluka? Bukan pertama kali kamu terluka? Apa? Kalau kamu terluka lagi, Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan lumpuh. Sarah dituduh melarikan diri setelah kecelakaannya menyebabkan kematian Alba. Kami akan menangkapmu sesuai hukum. Apa? Alba sudah meninggal? Alba sudah meninggal? Luka Pedro mematikan. Luka Alba mematikan. Jika kamu tidak egois, jika kamu membawa Alba, memanggil ambulans, tidak akan mati karena kehilangan darah. Teresa. Orang yang mati adalah kamu. Rencanaku membunuhmu dan meninggalkan negara ini. Mengapa bukan kamu yang mati? Aku akan membunuhmu. Teresa. Ayo taruhan, siapa menyuruh istrinya ke air? Tanah di utara kota akan menjadi miliknya. Sungai itu dalam. Aku tidak akan masuk ke sana. Katanya sudah banyak orang tenggelam di situ. Seram sekali. Dia benar-benar melompat. Selamatkan dia. Pedro. Cinta sejati itu dibangun bersama-sama. Dan cinta, seperti cincin ini, sudah benar-benar berkarat. Pelayan, tolong bawa cincin ini ke Pedro. Ini adalah dikirim oleh Nona Salas. Aku ingat bahwa aku tidak pernah mengirim apapun padanya.
Bukankah ini cincin yang kita buang ke sungai saat taruhan itu? Aku ingat dengan jelas, tidak ada wanita yang berani masuk ke air. Anya Teresa. Aku tahu kamu tidak tidur berhari-hari demi tanah itu, dan membantumu mendapatkannya tanpa bicara. L'on pas que singuer un tuc mancarissa. Kalau aku punya wanita yang mencintaiku seperti itu, akan kujaga dia dengan seluruh hidupku. Teresa, menikahlah denganku. Aku akan mencoba mencintaimu. Jadi, perasaan itu saat memeluknya adalah cinta. Aku menelepon Sarah akhir-akhir ini, tapi tidak dijawab. Dan Pedro, selalu pria yang perhatian. Dia mengunjungiku setiap hari. Dan sekarang, sudah beberapa hari aku tak melihat. Mungkin mereka sibuk. Tidak mungkin. Katakan, apa terjadi di rumah? Begini. Bu, mau lihat berita? Ibu. Cepat, seseorang, ibu pingsan. Teresa. Beritanya baru sampai. Bu Santos, setelah tahu Pedro lumpuh. Dan Sarah di penjara, dia langsung batuk darah. Dan meninggal karena serangan jantung. Keluarga Santos sudah hancur total. Keluarga Santos. Didukung oleh TN Santos, tapi sudah tua. Kejatuhan keluarga Santos tak terelakkan. Besok mereka mengadakan pemakaman untuk Nyonya Santos. Kita datang? Iya. Sampaikan belasungkawa setelah pemakaman. Kita akan meninggalkan negara ini. Pak, turut berduka cita. Turut berduka cita. Dari semua orang dibantu keluarga Santos, hanya kamu yang datang hari ini. Yang penting hati tetap tenang. Bu. Maafkan. Semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan mati karena amarah. Dan kaki adikku tidak akan seperti sekarang. Ibu, maafkan aku, waktunya sudah habis. Ibu. Teresa, bisakah kamu temani aku sebentar? Pak. Sudah waktunya pulang. Teresa. Aku tidak punya rumah lagi. Andai bisa mulai dari awal. Itu pasti luar biasa. Pedro, hidup tidak memberi kesempatan kedua. Kita harus terus maju ke depan.
lukisan dulu kuberikan untukmu. 5 tahun lalu, langit dan laut. Saat itu kita terlihat seperti saling bersentuhan, tapi sebenarnya tidak. Pedro. Selamat tinggal untuk selamanya. Selamat tinggal selamanya. Teresa.